Lo tau nggak? Ini adalah sebuah kisah pasukan Mongol tiba di Nusantara. Situasi itu terjadi di abad ke-13. Pada saat itu Mongol dipimpin oleh cucunya Genghis Khan, yaitu Kubilai Khan. Di abad ke-13 itu, semua negeri ketakutan akan kehadiran bangsa Mongol, baik negeri yang ada di barat ataupun negeri yang ada di timur. Karena pada saat itu, Kubilai Khan bukan hanya seorang penakluk, tetapi dia juga seorang kaisar dari dinasti Yuan di Tiongkok. Itu yang artinya, dia sangat kaya. Dia memiliki ratusan ribu pasukan, dan dia benar-benar gila. Kubilai Khan adalah mimpi buruk yang nyata bagi orang-orang yang hidup di abad ke-13. Dan mimpi itu kini hadir di Nusantara atau Indonesia. Inilah kisah pasukan Mongol dalam episode Penaklukan Nusantara. Sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasa, putar intronya. Sebelum kedatangan Mongol ke Nusantara, kita bahas dulu tentang Nusantara ini. Dulu di Nusantara berdiri sebuah kerajaan Singasari di Jawa Timur. Dia dipimpin oleh raja yang ambisius dan visioner. Saat itu Singasari dipimpin oleh Raja Kertanegara atau nama lengkapnya adalah Sri Maharaja Sri Kertanegara. Dia bukan raja biasa, dia adalah raja yang paling radikal dan paling berani yang pernah dimiliki Jawa sebelum Majapahit. Nah, Raja Kertanegara ini memiliki ambisi yaitu menguasai Selat Malaka. Seperti yang gue ceritakan di awal tadi, bahwa Kubilai Khan ini atau bangsa Mongol ini sangat dikhawatirkan oleh negeri-negeri yang ada di seluruh dunia, baik di barat ataupun di timur. Nah, termasuk Kertanegara ini, dia juga mengkhawatirkan bahwa bangsa Mongol akan singgah ke tanah Jawa. Dan kekhawatiran itu pun terbukti. Di tahun 1289, Kubilai Khan mengirim seorang utusan resmi ke Singasari. Seperti biasa, utusan itu pasti membawa pesan. Dan pesannya adalah, yang pertama, Singasari harus mengakui kedaulatan Mongol. Yang kedua, Singasari harus membayar upeti. Dan yang terakhir, semua orang-orang Singasari, baik raja, bangsawan, ataupun rakyat biasa, harus tunduk kepada Mongol. Dan respon Raja Kertanegara, dia bukan hanya menolak, tetapi melakukan sebuah penghinaan ekstrim. Yang pertama, wajah utusan Mongol itu dilukai, lalu telinganya dipotong. Dia dipermalukan lalu dipulangkan. Dan dalam budaya Mongol, menghina utusan berarti menyatakan perang. Dan Kubilai Khan pun sangat-sangat murka. Lalu kemudian di tahun 1292, Kubilai Khan memerintahkan ekspedisi militer besar ke tanah Jawa. Nah, isi pasukan ini berasal dari Tiongkok, Mongol, dan Korea, lalu dipimpin oleh 3 jenderal sekaligus, yaitu Sibe, Ikmase, dan Guaxing. Dan lo tau nggak, sejarah mencatat 3 jenderal ini merupakan mesin penghancur yang benar-benar gila. Bahkan sejarah mencatat 3 jenderal ini pernah mengacak-acak daerah sekitaran Rusia dan Finlandia, dan daerah itu habis hangus dan terbantai. Nah, sekarang kita masuk lagi ke pembahasan utamanya. Saat Mongol tiba di Nusantara, ternyata terjadi sebuah plot twist. Saat itu armada Mongol tiba di tahun 1293. Tetapi Kertanegara sudah tewas dan kerajaan Singasari sudah runtuh. Penyebabnya adalah pemberontakan dari kerajaan Kadri. Pada saat itu kerajaan Kadri dipimpin oleh Jaya Katuang. Nah, siapa itu Jaya Katuang? Jaya Katuang dulunya adalah adipati dari kerajaan Singasari dan dia berkhianat. Dia menyerang Singasari dari dalam, lalu membunuh Raja Kertanegara saat pesta keagamaan. Nah, disinilah mulai kebingungan bangsa Mongol. Mereka tiba di tanah Jawa dan mereka mencari-cari siapa itu Raja Kertanegara. Masalahnya adalah mereka tidak pernah tahu mana itu wajahnya Raja Kertanegara. Dan masalah keduanya adalah mereka tidak tahu bahwa Raja Kertanegara sudah wafat. Di tengah kebingungan bangsa Mongol, tiba-tiba sejarah mencatat sebuah prank terbesar dalam sejarah dunia, sebuah prank yang memalukan untuk bangsa Mongol. Muncullah Raja Raden Wijaya. Siapa itu Raden Wijaya? Dia adalah menantu dari Kertanegara, yang artinya dia adalah pewaris darah dari Singasari. Dia terkenal licik, sabar, dan cerdas. Meskipun demikian, Raden Wijaya ini kalah telak oleh Jaya Katuang. Setelah pemberontakan Jaya Katuang, Raden Wijaya ini sembunyi di dalam hutan dan dia menjadi buronan hampir 2 tahun. Kekuatannya tidak begitu besar dan pasukannya sangat sedikit, jadi sangat tidak mungkin untuk menyerang Jaya Katuang dan membalas dendam kematian mertuanya yaitu Raja Kertanegara. Nah, ketika Raden Wijaya mendengar informasi bahwa pasukan Mongol sedang mencari almarhum ayahnya yaitu Raja Kertanegara, lalu muncullah sebuah ide liar yang benar-benar gila, yaitu sebuah ide untuk balas dendam dan sebuah ide untuk berkuasa kembali. Kemudian Raden Wijaya menemui 3 jenderal Mongol itu, yaitu Sibe, Ikemese, dan Guaxing. Kemudian Raden Wijaya mengatakan bahwa dia adalah seorang raja kecil di tanah Jawa dan dia mengetahui bentuk wajah dari Raja Kertanegara dan dia tahu di mana Raja Kertanegara tinggal. Lalu Raden Wijaya memberikan penawaran kepada 3 jenderal Mongol itu. Dia mengatakan, bantu aku mengalahkan Raja Kertanegara.
Jika Raja Kertanegara kalah, maka aku akan menjadi raja di tanah Jawa ini. Dan jika aku menjadi raja di tanah Jawa ini, maka aku akan tunduk dengan pasukan Mongol dan memberikan sebuah upeti. Dan ketiga jenderal itu pun setuju. Loh. Bukannya Raja Kertanegara itu sudah meninggal? Jadi apa rencana dari Raden Wijaya ini? Rupanya Raden Wijaya ini memanfaatkan ketidaktahuan ketiga jenderal pasukan Mongol ini tentang wajah dari Raja Kertanegara. Dan Raden Wijaya membuat sebuah pernyataan bohong, yaitu Raja Jayakatwang adalah Raja Kertanegara dan wajahnya Raja Jayakatwang merupakan wajahnya Raja Kertanegara. Tentu aja Mongol yang gak pernah tahu wajah Kertanegara asli seperti apa, dia percaya informasi yang diberikan oleh Raden Wijaya itu. Dan akhirnya terjadilah sebuah aliansi antara pasukan Mongol dengan pasukan Raden Wijaya. Lalu mereka menyerang kerajaan Kadri yang dipimpin oleh Raja Jayakatwang. Lalu di tahun yang sama terjadilah perperangan. Dan uniknya ternyata pasukan Jawa yang dipimpin oleh Raden Wijaya ini tidak maju perang. Yang maju perang hanyalah pasukan Mongol. Selama era peperangan itu, pasukan Jawa hanya sebagai penunjuk jalan saja. Sedangkan pasukan Mongol, mereka menerabas hutan, menyusuri rawa, dan maju di tengah-tengah medan perang. Dan peperangan itu begitu sengit, bahkan berlangsung selama 2 hari. Dan hasilnya adalah peperangan ini dimenangkan oleh pasukan Mongol yang beraliansi dengan Raden Wijaya. Raja Jayakatwang ditangkap lalu dieksekusi di tengah-tengah hutan. Walaupun peperangan ini dimenangkan oleh pasukan aliansi, tetapi pasukan Mongol mengalami banyak kerugian seperti habisnya logistik dan banyak pasukan Mongol yang tewas di medan perang. Sedangkan di pasukan Jawa hanya minim korban, bahkan sejarah mencatat pasukan Raden Wijaya yang tewas tidak sampai 15 orang. Tapi Mongol tidak peduli, dia malah menyangka bahwa Raden Wijaya dan pasukannya adalah orang-orang pengecut. Yang mereka pedulikan adalah sekarang tanah Jawa sudah dikuasai oleh Raden Wijaya atas bantuan pasukan Mongol. Dan kini pasukan Mongol menagih janji dari Raden Wijaya, yaitu Raden Wijaya dan seluruh rakyat Jawa harus tunduk kepada pasukan Mongol. Rupanya, prank dari Raden Wijaya ini belum selesai. Raden Wijaya mengatakan kepada 3 jenderal Mongol itu, izinkan dia berserta pasukan Jawa yang tersisa untuk kembali ke desa, karena mereka akan menyiapkan sebuah upeti untuk pasukan Mongol. Lalu 3 jenderal itu pun mengizinkan, dan ini adalah sebuah kesalahan fatal. Rupanya Raden Wijaya ini malah kembali ke Majapahit, lalu dia mengumpulkan pasukan dan dibantu oleh rakyat Jawa biasa. Kemudian mereka ini menyerang Mongol secara tiba-tiba. Nah, pasukan Mongol yang diserang ini mereka tidak mengenal medan, lagi pula mereka kelelahan karena telah berperang selama 2 hari. Itu yang artinya mereka tidak siap perang gerilya secara tropis. Dan serangan brutal pun dilancarkan. Pasukan Mongol dipukul mundur, banyak pasukan yang tewas, moral mereka mulai runtuh, dan logistik mereka mulai menipis. Jadi sisa-sisa pasukan Mongol ini tidak punya banyak pilihan selain kabur. Dan mereka pun harus terima kenyataan bahwa mereka ditipu habis-habisan oleh Raden Wijaya. Dan sejarah pun mencatat bahwa ini bukan kegagalan dari pasukan Mongol yang menyakitkan, tetapi kegagalan dari pasukan Mongol yang memalukan. Dan fun fact-nya adalah catatan kekalahan bangsa Mongol di Nusantara ini tidak ditemukan di Indonesia, melainkan ditemukan di dinasti Yuan. Itu yang artinya kekalahan ini diakui oleh Kubilai Khan. Nah, setelah Mongol pergi dari tanah Jawa, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293 dan dia menjadi raja pertamanya dengan gelar Kertarajasa Jawadharna. Namun para sejarawan sepakat bahwa ini adalah sebuah ironi terbesar dalam kisah Mongol. Hal itu dikarenakan karena Mongol datang ke tanah Jawa untuk menghancurkan Jawa, tetapi takdir berkata lain, mereka malah membantu kelahiran imperium terbesar di Nusantara, yaitu Majapahit. Inilah kisah dari pasukan Mongol yang gagal menginvasi Nusantara. Nah, kita akan memasuki episode peperangan bangsa Mongol dengan pasukan Mamluk. Sampai jumpa di episode berikutnya.